Utang, ya, Burhan. Ya, saya akan ke Pak Budiman terlebih dahulu. Pak Budiman, ini Iya, betul Bu Mega mengajukan syarat dengan capres dari PDIP jika mau ataupun jika bisa bergabung dengan koalisi besar? sebenarnya sikap itu tidak berkait langsung dengan peristiwa pertemuan kemarin di tempat yang dituan rumahi oleh PAN. Tidak berkait dengan itu, tapi itu adalah hasil apa ya? Bukan persepsi, tapi itu adalah apa yang selalu disampaikan oleh Ibu Ketua Umum di dalam acara-acara partai, baik di internal sifatnya tertutup sifatnya maupun terbuka, Mhm. bahwa PDI Perjuangan tentu punya keinginan untuk mencalonkan lagi kadernya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagai penerus Bapak Joko Widodo yang Ya, juga dari PDI Perjuangan. Artinya, kalau Ibu Mega pernah mengatakan kepada saya sebuah pertemuan, ibaratnya begini, di masyarakat itu atau di politis sekarang ini orang pada berdansa, kira-kira begitu. Tapi Pada merasa berdansa, ditinggal berdansa. tidak ketika Tidak, tidak, tidak bisa tidak. hadir, tapi pertemuan tetap berlangsung di Oh PAN? enggak dong. Pertama, ini pertemuan dituan rumahi oleh PAN. Artinya waktu dan tempat yang menentukan PAN dong. Sehingga ketika Ibu Mega sedang berhalangan arah ke Jepang dan baru pulang kemarin Ibu Mega itu tentu saja tetap berjalan. Toh Hmm. ini pertemuan banyak partai, bukan pertemuan PDI Perjuangan. Yang jadi sahibul baiknya atau tuan rumahnya adalah PAN. Ya, hormati ya, PAN punya ide, ya. Tetapi bahwa PDI Perjuangan Ibu Mega diundang seperti dikatakan oleh Mbak Puan tadi, itu menunjukkan bahwa kita tidak ditinggal, ya, Oke. ya tidak ditinggal. Tapi bahwa soal sikap PDI Perjuangan Presiden, ya, Ya. itu memang sikap partai. Ya. Oke, saya akan ke Pak Burhanuddin. Pak Burhan, kalau menurut Anda kemungkinannya berapa persen Megawati, maksud kami PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi besar ini? Eh, Begini ya, ini kan sebenarnya kita memperhitungkan banyak variabel terkait dengan berapa jumlah koalisi yang akan muncul di Pilpres 2024. Salah satu variabel utamanya adalah posisi Anies Baswedan secara elektoral itu mengancam atau tidak. Kalau misalnya Anies Baswedan Hmm. elektabilitasnya mengalami rebound, karena dalam beberapa survei terakhir, termasuk survei Kompas atau indikator Anies mengalami penurunan, tetapi dalam beberapa bulan mengalami rebound, maka ada semacam perasaan di antara koalisi pendukung Pak Jokowi untuk membangun kebersamaan, termasuk membangun koalisi besar. Mhm. Jadi perbedaan subjektif elektoral siapa yang menjadi capres atau cawapres mungkin akan ditanggalkan, tetapi variabel utamanya adalah untuk bisa melanjutkan agenda Pak Jokowi pasca 2024 karena Anies dianggap sebagai antitesis. Tapi kalau Anies Baswedan mengalami pelemahan secara terus-menerus sehingga kurang kompetitif, maka kemungkinan antara Ganjar versus Pak Prabowo itu yang terjadi bukan duet tapi duel gitu loh. Duel justru ya? Kalau Anies melemah trennya. Oke. Jadi lagi-lagi kita membicarakan kesimpulan, tetapi pada dasarnya bab yang sedang kita bahas sekarang baru di bab 2. Hmm. Jadi terlalu cepat kita mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu ada di bulan Agustus atau September sebelum proses pendaftaran dimulai. Mhm. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu Anda melihatnya masih cair? Masih masih cair. Mhm. Survei terakhir yang kami rilis bulan Maret itu survei sebelum ada semacam kontroversi berkaitan dengan kegagalan kita sebagai tuan rumah Piala U20. Hmm. Jadi sementara pada saat itu sebelum ada insiden terkait dengan gagalnya kita sebagai tuan rumah, itu elektabilitas 3 capres teratas itu secara statistik tidak terlalu beda jauh. Oke. Misalnya Baik, Mas saya akan ke Ganjar Mas Budiman. unggul tetapi Bagaimana menurut Anda? Betul masih cair dan juga tergantung dari elektabilitas Anies Baswedan? Kalau dari PDI Perjuangan agak sedikit berbeda. Pertama gini, kebetulan PDI Perjuangan memiliki golden ticket, artinya dengan atau tanpa berkoalisi kita bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Itu adalah golden ticket, kita anggap sebagai golden ticket, ya.
Artinya tingkat kekentalan atau cairnya koalisi atau tingkat elektabilitas Anies Baswedan tinggi atau turun seperti kata oleh Burhanuddin tadi, ya itu adalah Oke, variabel, tapi bukan determinan faktor. Determinan faktor kami adalah PD Perjuangan punya cita-cita ingin meneruskan perjuangan Pak Jokowi selama oke. 2 periode ini. Kedua, kita ingin yang tentu yang paling kita pahami watak dan visi misi kader yang ingin kita calonkan itu kader Baik, internal. tapi kalau Itu menjadi dilihat ini prioritas. juga kan baru saja pertemuan antara Ketua Umum Perindo dan juga Pak Prabowo Subianto. Ini Ya, apakah mengartikan koalisinya akan semakin besar? enggak, kita harus lihat ini sebagai sebuah pergerakan-pergerakan biasa saja dan menurut saya itu sehat. Ya, besar atau tidaknya koalisi tergantung beberapa platform kesamaan. Pertama, melanjutkan platform melanjutkan pemerintahan program-program Pak Jokowi. Hmm, Kedua, kesamaan dalam soal melihat komposisi pasangan capres dan cawapres. Ketiga, menurut saya faktor Anies tadi, ya, itu adalah faktor ketiga. Nah, Oke, kebetulan PDI Perjuangan merasa bahwa ada satu faktor lagi yang menurut kami perlu juga kami sampaikan bahwa karena kami tahu Pak Jokowi kader partai PDI Perjuangan, kami juga ingin ada pelanjutan dari program Pak Jokowi. Tentu saja priority kami adalah menempatkan kader PDI Perjuangan jadi sebagai Anda capres. apakah ingin menyimpulkan jika akan bergabung dengan koalisi besar, syaratnya adalah mutlak kader PDIP harus menjadi calon presidennya? Saya pikir hal yang sama juga terjadi pada Golkar, Mbak. Golkar itu Pak Airlangga Hartarto diputuskan oleh Munas sebagai calon presiden. Tentu saja punya beban yang berat bagi Golkar untuk tiba-tiba mengubah begitu saja targetnya dari presiden menjadi cawapres misalnya atau bahkan tidak sama sekali. Berat bagi Golkar, ya. Hmm, Kalau bagi PD Perjuangan ini tergantung ketua umum prerogatif, bisa iya bisa tidak, malah justru lebih punya keleluasaan. Golkar malah lebih berat sebagai organisasi ya untuk memutuskan soal kami tidak menjadi cawapres, malah lebih ya, berat ya. kami tidak menjadi cawapres lebih berat. Artinya kalau dari segi keleluasaan negosiasi, PDI Perjuangan adalah leluasa sekali untuk melakukan negosiasi. Entah satu atau dua, leluasa. Tapi standpoint kami yang kami tegaskan adalah jelas bahwa di dalam acara-acara kepartian, Ibu Ketua Umum mengatakan kita memprioritaskan kader sendiri sebagai presiden. Memprioritaskan kader Oke. sendiri sebagai presiden. Selebihnya adalah negosiasi yang kita serahkan pada Ketua Umum. Karena Ketua Umum punya hak prerogatif. Baik. Misalnya berbeda dengan Golkar tadi. Kalau untuk Baik, mengubah dari saya capres akan Pak ke Erlangga Pak menjadi cawapres, Burhanuddin. Gimana Pak Burhanuddin? Karena kan kalau dilihat ini sepertinya bentukannya Jokowi ini seperti condong ke Prabowo Subianto. Anda melihatnya seperti itu tidak? Enggak, kalau Pak Jokowi kan sebenarnya put it in many basket. Ya, jadi bagaimanapun beliau ingin memastikan keberlanjutan legacy yang dia akan tinggalkan di 2024. Dan karena tidak ada kejelasan secara elektoral siapa yang mungkin menang, maka Pak Jokowi memberi semacam endorsement lebih kepada calon yang dianggap punya potensi menang. Jangan lupa loh ya, survei terakhir itu kalau head to head, Ganjar versus Pak Prabowo itu selisihnya 0,2%. Jadi itu sebelum insiden batalnya Indonesia 2020. sebagai tuan rumah. Artinya baik Ganjar atau Pak Prabowo itu secara elektoral punya kans yang sama. Bedanya Ganjar ini itu berasal dari partai yang punya boarding pass sendiri, sementara Pak Prabowo tidak cukup partainya Gerindra ini. Jadi perlu berkoalisi dengan partai lain. Tetapi pada ujungnya yang menentukan kan bukan nominasi tiket partai, tapi yang menentukan siapa yang menang adalah pilihan publik. Jadi kalau misalnya ada perbedaan kepentingan subjektif elektoral, siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres, pada ujungnya itu akan dilihat alasan paling objektif untuk menilai siapa yang paling mungkin menang. Nah, Hmm. masalahnya kalau ternyata tidak ada juga yang secara statistik memungkinkan untuk lebih unggul dibanding yang lain, kemungkinan ya akan terjadi duel, bukan duet. Oke, akan menjadi duel bukan duet, tapi semuanya itu masih cair. Pak Budiman, Mbak Puan juga sempat bilang nanti next kalau ada pertemuan lagi akan datang. Apakah ini dikonfirmasi akan hadir? Jika ada Bahkan pertemuan 5 ketua umum parpol lagi? bukan cuma akan datang, bahkan jika perlu menjadi tuan rumah.
menjadi satu tuan rumah, saya bayangkan ini akan ada serangkaian pertemuan, Mbak Cynthia. Akan ada serangkaian pertemuan di mana kita bayangkan Ibu Mega akan hadir, Pak Jokowi juga akan hadir, Pak Prabowo, Pak Erlangga, dan Caimin dan segala macam akan hadir. Ada serangkaian pertemuan di mana salah satunya pastinya PDI Perjuangan akan menjadi tuan rumah itu. Soal kapan jadwalnya, itu nanti kita tunggu dinamika. Karena bagaimana juga ada beberapa event yang memang PDI Perjuangan penting untuk jalani lakukan. Misalnya event hari Pancasila, hari kelahiran Pancasila, segala macam, ada beberapa event, ada rakernas segala macam. Itu tentu saja akan kita hitung di sana. Tapi pastinya di salah satu itu PDI Perjuangan akan hadir, bahkan menjadi tuan rumahnya. Baik. Akan menjadi tuan rumahnya. Baik, kita lihat nanti apakah betul dari pertemuan tersebut akan bertambah jadi 6 ketua umum partai untuk melakukan pertemuan. Kita lihat nanti. Terima kasih Pak Budiman Sujatmiko, politisi dari PDI Perjuangan, dan juga Pak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.